Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Rabbish rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Juri dan kaum muslimin, muslimah, rahimatullah. Kami mewakili PCPM Kalinyamatan, kami ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan rahmat Allah menyertai kita semua. Tema kultum kali ini adalah pandemi dalam perspektif Islam. Pandemi secara bahasa berarti wabah atau penyakit yang menyebar dengan skala geografi luas tanpa batas. Berdasarkan sejarah, ada 4 pandemi yang jelas tercatat. Di tahun 1720, ada pandemi yang disebut bubonic plague atau pes bubu atau maut hitam. Disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis menyerang sistem saraf dan kulit manusia. Lalu di tahun 1820 terjadi pandemi lagi yang disebut kolera, disebabkan bakteri kolera menyerang sistem pencernaan manusia. Lalu tahun 1920 terjadi lagi pandemi yang disebut flu Spanyol atau influenza. Penyebabnya adalah virus H1N1 menyerang sistem pernapasan manusia. Dan kini tahun 2020 terjadi lagi pandemi yang disebut coronavirus disease COVID-19. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 menyerang sistem pernafasan manusia. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pandemi? Ada alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Artinya, musibah-musibah apapun yang terjadi itu disebabkan karena ulah tanganmu sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini disebabkan karena orang dolim, orang lalai, orang tidak amanah, orang yang melampaui batas, orang yang banyak maksiat. Maka Allah menurunkan pandemi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji ahsanu amala, siapakah yang terbaik. Jadi untuk umat muslim ini adalah ujian. Kita sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ikhtiar kita adalah pertama, iman.
bertakorup, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu imun. Jadi imun. Mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini adalah ikhtiar kita di dunia. Ikhtiar kebersihan kita. Kalau iman dan imun sudah ada, insya Allah aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah, surat ke-94, ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi setelah ada kesulitan, itu akan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan, ada kemudahan. Inilah janji Allah. Kita harus percaya pada janji Allah. Begitulah kultum kali ini. Kami ingin mengakhiri kultum ini dengan satu lagi ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Isra. Surat 17, ayat ke-81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Karena yang batil pasti akan lenyap. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.